Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Batam, jangan lupa beli jambu kelutuk. Kayaknya saya dengar dari jawab salam semua sudah pada mengantuk. Ngantuk tidak? Tidak. Karena jam segini itu biasanya ngapain? Tidur siang, istirahat. Jadi jawab salamnya kayaknya masih loyo, kurang semangat. Kira-kira ada yang mengantuk gak ini? Tidak ada. Enggak, kalau ada yang mengantuk saya kasih doa biar tidak mengantuk. Mau tidak? Mau. Berarti mengantuk tuh. Nih, ikutin doa saya. Doa obat ngantuk. Doa Obat ngantuk. yang merasa ngantuk, dan ini juga nanti bisa dipakai. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Doa apa itu? Saya tanya, obatnya ngantuk apa? Tidur. Berarti saya nggak salah kan? Berarti saya nggak salah, doa obat mengantuk. Ya Masya Allah. Yuk, salam sekali lagi. Sudah nggak ngantuk kan? Sambil baca doa, Allahumma paksain, buka matanya. Allahumma paksain. Jadi kalau ngantuk, Allahumma paksain, melotot matanya. Paksain. Masya Allah. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sulam duduk di bawah tangga. Saya doakan yang jawab salam insya Allah masuk surga. Semangat banget. Mau masuk surga? Mau cepat atau lambat? Mau cepat? Oh, ada Pak Camat di sini. Ya, Pak Camat. Oh, Masya Allah. Mau cepat Pak Camat? Mudah-mudahan didengar sama malaikat pencabut nyawa. Amin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'izni wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak, mohon maaf saya mendahulukan ibu-ibu daripada bapak-bapak karena yang lebih banyak jamaahnya ibu-ibu, betul tidak? Betul. Ini 10 banding 90. Masya Allah. Kenapa bisa begitu? Karena memang sekarang populasi penduduk dunia sudah 1:9. Jadi 1 laki-laki bandingnya itu 9 perempuan. Iya. Iya, banyak istri. Pacaran itu jadi di mana-mana wajar lebih banyak ibu-ibu. Betul tidak? Pengajian yang banyak ibu-ibu. Majelis taklim yang banyak ibu-ibu. Di pasar yang banyak ibu-ibu. Di pengantin yang banyak ibu-ibu. Di neraka yang banyak ibu-ibu. Ya, maupun ibu-ibu, bapak-bapak di neraka, mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak di sini bukan yang termasuk tersebut. Saya yakin wajah-wajah ibu-ibu dan bapak-bapak di sini adalah wajah-wajah min ahli jannah, calon-calon penghuni surga. Amin. Maka
untuk kita menjadi penghuni surganya Allah, maka jadikanlah hamba-hamba yang selalu diridhoi oleh Allah. Jadilah hamba-hamba yang selalu disenangi oleh Allah. Jadilah hamba-hamba yang bahkan dibanggakan oleh Allah, diakui oleh Allah menjadi hambanya. Kadang kan kita mengaku saya hamba Allah, bahkan saya beriman, tapi belum tentu diakui oleh Allah hambanya, belum tentu diakui oleh Allah keimanannya. Jadi mudah-mudahan kita mengaku hamba Allah, Allah pun mengakui kehambaan kita. Kita mengaku beriman kepada Allah, mudah-mudahan kita pun diakui keimanannya oleh Allah. Dan salah satu cabang daripada cabang iman adalah apa? Menjadi min ibadiyallahu syakirin. Jadilah hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan Rasul kan mengajarkan kita setiap aktivitas apa ucapannya alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu selalu apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa? Karena patutlah kita berterima kasih. Karena dengan anugerahnya, dengan nikmatnya itulah kita bisa melakukan dan merasakan itu yang sudah kita rasakan. Kalau Allah tidak berkehendak, Allah tidak punya mau, semau apapun keinginan kita, kalau Allah nggak mau, nggak akan terjadi. Betul tidak? Betul. Masya Allah. Maka kita patut bersyukur dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semua ibu-ibu di sini? Bapak-bapak sehat, Pak? Keluarga sehat? Alhamdulillah. Anak-anak sehat? Cicilan sehat? Sehat semua? Alhamdulillah. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, apalagi pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahmi, khususnya pribadi saya bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara saya. Kalau bapak ibu mengakui saya saudara, Masya Allah, keluarga saya bersilaturahmi di Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa. Semalam saya di Mamasa di Masjid Agung. Alhamdulillah bisa berkesempatan bersilaturahmi dengan muslim dan muslimah yang ada di Kecamatan Mambi, yang katanya di sini 90% muslim ya. Masya Allah. Tadi saya perjalanan ibu bapak, kok nggak ada yang pakai jilbab perempuannya. Oh, tapi pas ketika perjalanan sudah banyak yang pakai jilbab. Wah, saya sudah tenang, aman nih. Mau beli apa-apa juga aman. Apalagi beli makanan. Anak-anak sekolah pada pakai jilbab, Masya Allah. Oh iya, berarti sudah masuk ini daerah Mambi. Alhamdulillah, khususnya untuk keluarga Bapak Hasil, Bapak Hasil dan Ibu Haja Masrita. Alhamdulillah Ibu Haji bisa bersilaturahmi, bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini, majelisnya kita ini adalah gambaran kita nanti insya Allah. Karena kata Rasulullah, ketika kita berada di majelis ilmi, di majelis taklim, itu adalah gambaran, mohon maaf, kita berada di taman-taman surganya Allah. Mudah-mudahan nanti kita bersama-sama di taman surganya Allah. Sehingga apa? Sehingga kita merasakan nikmatnya di akhirat. Kenapa? Jerih payah kita selama di dunia dibayar oleh Allah dengan kenikmatan nanti di yaumil akhir. Maka alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin. Dan nikmat yang terbesar juga adalah apa? Nikmat kita dijadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu kenikmatan. Kenapa? Karena umatnya Nabi Muhammad itu adalah umat yang istimewa. Apa keistimewaan umatnya Nabi Muhammad? Satu, Allah pernah berkata di dalam hadits qudsi, haramtul jannata ala sairil ummah. Aku haramkan surga atas seluruh umat manusia. Aku haramkan, kata Allah, surga untuk seluruh umat manusia, hatta tadkhulu
Muhammad. Sebelum masuk umatnya Nabi Muhammad, masuk terlebih dahulu, baru umat-umat yang lain menyusul. Kita umat Nabi yang terakhir, tapi kita menjadi umat yang diprioritaskan oleh Allah untuk bisa masuk surga terlebih dahulu. Alhamdulillah. Yang kedua, kita adalah umatnya Nabi Muhammad, Nabi yang satu-satunya bisa mendapatkan syafaat dari nabinya. Nanti kita di padang mahsyar dikumpulkan orang, mohon maaf, sesuai dengan benderanya nabinya masing-masing. Umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, Nabi Musa, Ibrahim, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad, kita semua insyaallah. Umatnya Nabi Adam berlari kepada Nabi Adam, "Dam, kami umatmu, tolong kami, berikan syafaat, berikan pertolongan." Apa jawaban Nabi Adam? Sudah geleng-geleng kepala, "Tidak." Kalau bahasa Bugisnya, "Dek." Bahasa sininya apa? Udah. Udah. Kok udah? Udah kayak orang Padang itu kalau manggil kaki laki-laki udah. Oh, udah. Dek. Mohon maaf, bahasa Jawanya boten. Bahasa Sundanya sanes. Tidak. Bahasa Indianya nehi dendi. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Bahasa Inggrisnya no. Bahasa Arabnya la. Tidak. Kenapa? Saya tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Kenapa? Saya malu menghadap Allah. Kenapa Adam? Karena saya pernah berdosa, melanggar perintah Allah, dilarang oleh Allah untuk mendekati pohon di surga. Ternyata aku melanggar, bukan hanya didekati itu pohonnya, karena bujuk rayuan iblis aku memakan buah yang ada di pohon itu. Aku melanggar perintah Allah. Aku malu meminta syafaat atas umatku. Minta kepada Allah. Tidak, pergi kalian kepada Nuh. Nabi Nuh pun seperti itu. Umatku, maaf, saya gak bisa menolong kalian. Kenapa? Karena saya juga gak mampu menolong anakku Kan'an. Karena anakku termasuk orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah dengan orang-orang kafir. Anakku sendiri saja saya tidak bisa bantu, apalagi kalian. Malu saya minta kepada Allah. Pergi kalian kepada Musa, pergi kalian kepada Nabi Ibrahim. Nabi-nabi yang lain tidak bisa memberikan syafaat, tapi Nabi Muhammad, sebelum umatnya meminta kepadanya, Nabi Muhammad datang menunduk kepada Allah. Ya Allah, ketika aku hidup, Engkau berikan aku keistimewaan. Apa? Ayo Muhammad, kamu minta apapun saya kabulkan. Tapi saya, permintaanku aku tangguhkan untuk di hari ini, di hari kiamat. Kenapa? Karena aku menginginkan meminta pertolongan kepadamu agar aku bisa memberikan syafaat pertolongan kepada umatku. Akhirnya Allah mengizinkan. Silakan kau Muhammad, berikan syafaat kepada umatmu. Tolong mereka yang sekiranya cinta kepadamu. Tolong mereka yang sekiranya mereka taat mematuhimu. Tolong mereka. Kita bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Itulah keistimewaan umatnya Nabi Muhammad kita. Alhamdulillah. Maka dari itu bersyukur setiap bulan Rabiul Awal, yang seharusnya memang bukan hanya Rabiul Awal, setiap waktu kita harus ingat Rasulullah. Tapi ada momen-momen terpenting. Salah satunya momen bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena di bulan itulah Maulid. Maulid itu artinya waktu kelahiran. Kelahiran siapa? Tak lain dan tak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tanggal 12 Rabiul Awal. Walaupun sekarang sudah 19 Rabiul Awal, tak masalah. Tidak apa-apa terlambat daripada tidak sama sekali. Bahkan mohon maaf, ada yang lewat Rabiul Awal masih maulid. Jadwal saya sampai bulan Oktober masih ada maulid. Bahkan sampai mendekati bulan Sya'ban masih ada maulid. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Kenapa? Itulah peringatan. Beda dengan perayaan. Kalau peringatan itu fleksibel waktunya.
Artinya apa? Tidak harus tepat waktu. Kadang 1 bulan lewat, 2 bulan. Tapi kalau perayaan harus tepat waktu. Hari Raya Idul Adha harus 10 Zulhijjah. Hari Raya Idul Fitri harus 1 Syawal. Beda dengan peringatan, lebih fleksibel. Maka apa? Yang betul itu peringatan Maulid. Kenapa? Bentuk rasa syukur kita atas diturunkannya, dilahirkannya manusia yang memberikan petunjuk kepada kita minaz zulumati ilan nur. Kenapa? Ya memang harus bersyukur. Kelahirannya beliau membawa cahaya untuk kita. Yang dia lahirkan di tanggal 12 Rabiul Awal di hari Senin, tahun gajah. Kenapa tahun gajah bukan tahun kuda? Bukan tahun kambing? Karena pada saat itu orang di Arab belum punya pertanggalan. Jadi biasanya, mohon maaf, tahun itu ditandakan dengan satu peristiwa besar. Karena pada sebelum Rasulullah lahir, mohon maaf, ada pasukan gajah untuk meluluh lantakan Ka'bah. Maka di situ, oh ya tandanya tahun gajah. Mungkin kalau pada saat itu pakai kuda, tahun kuda. Pada saat itu pakai apa? Unta, tahun unta. Masya Allah, jadi tahun gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Masya Allah. Apakah kalian tidak tahu bagaimana pasukan apa gajah menyerbu, meluluhlantakan, mohon maaf, Ka'bah? Itulah tanda lahirnya Rasulullah di tahun gajah. Maka alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang sudah dikeluarkan khususnya untuk Ibu Haji dan juga keluarga besarnya, mohon maaf, ini angkat telokna, ada sokok, sini sokok juga, sokoknya, ada tirinya. Kalau di Sulawesi Selatan namanya bura, di sini tiri. Ibu tiri hanya cinta tiri. Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang sudah dikeluarkan oleh keluarga besar Sahibul Bait ini Allah ganjar, Allah ganti, Allah akan, mohon maaf, bayar dengan sesuatu rizki yang lebih banyak, lebih berkah dan lebih baik. Amin. Amin ya rabbal jemaah. Oh jemaah. Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Rasulullah, manusia yang pada siang hari ini kita peringati hari lahirnya. Man shalla alayya sallallahu asyra marrah. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali saja, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu asyra marrah, maka Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali lipat. Apa maksudnya Allah bersalawat kepada kita? Allah akan jamin hidup kita, Allah akan beri kita kebaikan, Allah akan beri kita kebajikan, Allah akan beri kita keselamatan, kesejahteraan. Insya 1 kali salawat. Wa rufi'a biha asyru darajat. Dengan 1 kali salawat Allah angkat kita 10 derajat. Wa kuffira biha asyru sayyi'at. Dengan 1 kali salawat Allah gugurkan 10 keburukan kesalahan di dalam diri kita. Alhamdulillah. Bu, ada dosanya. Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ada dosa tak? Ada dosa sama suami? Biasa marah-marah sama suami? Biasa bohong sama suami? Kalau bapak biasa bohong sama istri? Sama aja kalau begitu. Sesama pembohong jangan saling mendahului. Masya Allah. Yuk kita sama-sama bersalawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam.
salawatan Bu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Lagi bahagia senang salawatin. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Sambil bikin sambal Bu. Salatullah Insya Allah Bu, berkah dari salawat sambelnya lebih enak. Kalau sambel lebih enak, insya Allah suami tambah sayang. Kalau suami tambah sayang, insya Allah ditambah uang belanja. Kalau suami, mohon maaf, kalau sambel lebih enak, insya Allah suami tidak cari sambelado di tetangga. Alhamdulillah. Sambil Nina bobokan anaknya salawati. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Jangan Nina bobokan nyanyi kemana, kemana, kemana. Lah anak bingung dalam ayunan ini, mama mau kemana? Kemana terus. Masya Allah ya Rahman. Nyanyiin, salawatin. Kenapa? Anak biar dapat berkah dari salawat, biar kita dapat syafaat, biar diberikan ketenangan, biar diberikan kedamaian, bahagia dunia akhirat insya Allah. Ini salawat. Kenapa? Salawat ini, mohon maaf, bentuk cinta kita kepada Rasul. Bu, pernah nggak kecewa sama suami? Kan begitu. Ada yang ngadu sama saya, Ustazah, saya kecewa sekali sama suami. Kenapa Bu? Dulu waktu belum menikah dia Masya Allah gombalnya setinggi langit. Kenapa gombalnya? Dulu dia bilang, Dek, menikahlah dengan abang. Kenapa kalau menikah dengan abang? Kalau kamu menikah dengan abang, aku jadikan engkau ratu di dalam rumah tanggaku. Sudah menikah, halo, tes 1 2 3. Kok nggak seperti tadi suaranya? Suara saya lagi agak Devi. Kurang. Tes 1 2 3. Tes. Belum deh. Tes 1 2 3. Just Tes 1 2 ya. Oke. Gak setengah hati saya keluarin suara. Iya, katanya ya Allah udah rumah tangga mah setelah rumah tangga bukan jadi ratu malah jadi pembantu. Mencuci, masak, menyapu, menyetrika, mengepel, jagaan, pijit suami. Udah begitu pijitnya plus lagi. Pijit, naik ke atas mah, ke atas lagi mah, ke atas lagi mah. Sudah lain itu urusannya kalau udah ke atas Masya Allah. Kecewa. Terus ya saya nyanyiin aja suami saya. Apa nyanyinya? Surga yang engkau janjikan
neraka yang kau berikan, manis yang aku hayalkan, tingginya janjimu mengalahkan langit, manisnya janjimu mengalahkan manis. Cerita hati seorang istri. Ya Allah, kira-kira kalau suami nyanyiin begitu, responnya bagaimana suami? Malah dipukul, mana papa. Jangan dinyanyiin, diselawatin biar suami kita juga damai, tenang, sejahtera. Masya Allah, bahagia. Pak, ya ada selawat buat papa. Kebetulan suami namanya Pak Ahmad. Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, salam, assalam alaika. Suaminya bilang, ih mama so sweet. Suaminya juga gak mau kalah. Mah, papa juga punya salawat untuk mama. Mana pak? Kebetulan istrinya namanya Siti Toibah. Ya Toibah, ya Toibah, ya gawal hayanya. Langsung mamanya papa, siapa mamanya? Ih papa, ya Allah, romantis. Anaknya gak mau kalah. Pa, ma, papa, mama saling sholawatan. Saya juga punya sholawat buat mama, buat papa. Mana nak? Komarun, komarun, komarun sidan nabi, komarun. Kebetulan namanya Komarudin. Alhamdulillah. Kalau keluarga disuka salawatan, diisi dengan salawatan, apalagi baca Quran, rumahnya dipakai salat berjamaah, rumahnya ada masjidnya, seperti tuan rumah ini, masya Allah, musolanya besar, disediain tempat wudhu, toilet. Kenapa? Karena apa? Mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah yang di dalamnya ada musola, maka malaikat akan senang, akan suka datang ke rumah itu. Kenapa? Kalau malaikat sudah datang ke rumah itu, maka insya Allah malaikat mendoakan, Allahumma ghafir fi, ya Allah ampunkan dosa orang-orang yang ada di rumah ini, warhamhum, berikan rahmat kepadamu ya Allah. Makanya kalau bisa bikinkan, kalau rumah itu ada musolanya, nggak usah gede-gede, kalau nggak bisa besar, kecil. Yang penting apa? Yang penting kita mengharapkan malaikat suka sering datang ke rumah kita, membawa rahmat dan doa, insya Allah. Maka sekali lagi tadi kita perbanyak salawat. Maka ketika kita bersalawat, itu nanti akan menjadi tanda kita menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Bapak ibu lebih banyak salawatnya atau gosipnya? Sekali lagi, lebih banyak salawatnya atau gosipnya? Ya Allah, dua-duanya. Masya Allah. Mulai sekarang, apalagi di bulan Rabiul Awal, faksiru, perbanyaklah bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kalau kita berbicara sosok Nabi Muhammad, tidak akan pernah selesai hanya 1 jam 2 jam. Dari beliau lahir sampai beliau wafat, di dalam episode kehidupan Rasulullah penuh makna, penuh hikmah, penuh dengan sejarah yang mengesankan. Dari lahirnya Rasulullah berbeda dengan lahirnya orang-orang yang lainnya. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Alam yajidka yatima, masih loyo.
Alam yajidka yatiman. Aku mendapati engkau dalam keadaan yatim. Tidak ada bapaknya, tidak ada papahnya. 2 bulan kandungan di dalam kandungan ibu, ayah tercinta meninggal dunia, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Mana. Masya Allah. Ketika sudah lahir pun Rasulullah harus berpisah dengan ibunda tercinta. Kenapa? Karena satu, pada saat itu mohon maaf Siti Aminah ibunda tercinta tidak bisa menyusui Rasulullah. Yang kedua, karena memang adat di situ di Mekah, biasanya bayi yang baru lahir agar tidak terkontaminasi dengan keadaan kota Mekah, biasanya dibawa ke daerah pegunungan. Dan itu orang-orang dari Bani As'ad, salah satunya dari Taif, mereka pergi ke kota untuk mencari pekerjaan apa? Ibu-ibu mencari pekerjaan untuk menyusui anak-anak. Termasuk datanglah Halimatus Sa'diyah. Datang di situ Nabi Muhammad anak yatim, tidak punya harta, termasuk mohon maaf tidak memiliki harta. Sehingga apa? Ini orang wanita-wanita yang memiliki pekerjaan menyusui, mohon maaf memandang sebelah mata Muhammad. Saya nggak mau nyusuin dia. Kenapa? Gak ada uang, anak yatim pula. Sehingga apa? Nabi Muhammad sudah tidak dapat itu wanita-wanita untuk menyusui. Ada satu namanya Halimatus Sa'diyah, wanita kurus, kutilang darah. Apa kutilang darah? Kurus, tinggi, langsing, dada rata. Kenapa kurus? Sehingga apa? Orang tua yang menyusui, yang pilih anak tidak mau memilih Halimah. Kenapa? Maaf, air susunya nggak ada. Nanti anak saya nggak sehat. Ketemulah Nabi Muhammad yang belum mendapati ibu susuan dengan Halimah yang belum mendapati anak untuk disusuinya. Nabi Muhammad pun mau tidak mau ambil itu Nabi Muhammad lalu disusui. Masya Allah, tabarakallah. Ini tadinya mohon maaf Halimah air susunya kering, tidak terlalu lancar. Tapi ketika menyusui ini Nabi Muhammad, serta merta air susunya Masya Allah lancar dan begitu deras. Bukan hanya itu, unta yang dipakai oleh Halimah datang dari Taif ke kota Mekah. Unta yang kurus, tidak memiliki susu juga. Sehingga apa? Jalannya pun mohon maaf sangat loyo, letoy, lemah. Tapi ketika Nabi Muhammad dibawa oleh Halimah lalu menunggangi unta tersebut serta muta, unta tersebut langsung Masya Allah biiznillah qadarullah, air susunya langsung lancar. Bukan hanya bisa diminum oleh Halimah bersama keluarganya, tapi rombongan yang bersama Halimah pun ikut mohon maaf ambil susu dari unta yang ditunggangi oleh Halimah bersama dengan Nabi Muhammad dalam gendongannya. Baru lahir saja sudah membawa keberkahan untuk orang-orang di sekitarnya. Inilah sosok Nabi Muhammad. Belum lagi episode kehidupan selanjutnya. Umur 6 tahun, mohon maaf Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril, dibelah dadanya, diambil jantungnya, dibersihkan jantungnya dengan air Zam-Zam, dibuang kotoran-kotoran iblis setan yang ada di dalam hati Rasulullah, dibersihkan hatinya Rasulullah, diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perantara malaikat Jibril. Sosok Nabi Muhammad kalau kita cerita tidak cukup 1 jam. Saya kalau maulid di pondok itu 1 minggu biasanya. Kita baca kitab Berzanji, kita baca kitab Dibai. Nanti puncaknya itu 1 minggu pas malam terakhir, baru puncaknya haflah resepsi peringatan maulid. Kenapa? Karena tidak cukup berbicara Rasulullah itu cukup 1 jam 2 jam, tidak. Makanya tidak salah ada seorang Eropa, sarjana Eropa yang bernama Michael Hart. Siapa Bu? Michael Hart. Siapa Bu? Michael
Tarikhul Haq. Di dalam bukunya 100 tokoh orang yang paling bersejarah dalam peradaban manusia. Dia ranking tuh 1 sampai 100, ada Genghis Khan, ada Hitler, Thomas Edison, Adam, Musa, Isa, Ibrahim. Dia ranking 100 tokoh orang yang bersejarah dalam sejarah peradaban Islam. Siapa ranking pertamanya? Tak lain dan tak bukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal apa? Dia bukan orang muslim. Dia bukan, mohon maaf, umatnya Nabi Muhammad, tapi dia mengakui keberhasilan, kesuksesan daripada Nabi Muhammad yang memiliki pengaruh yang luar biasa dalam sejarah peradaban Islam. Bu, kalau kita datang ke maulid, kira-kira yang kita harapkan apa? Jujur banget, itu pacaran lagi pacaran. Apa? Sokok yang diharapkan, telok yang didapati. Padahal sokok, telok, masya Allah, itu hanya habis dimakan, jadi kotoran, habis, keluar jadi kotoran, udah. Di mana-mana. Di Sulawesi kemarin saya ke Morowali, Sulawesi Tengah. Ada juga seperti ini. Ada buranya, ada teloknya dan sebagainya. Masya Allah, banyak sekali itu poni. Di depan masjid acara. Itu semua apa? Belum selesai, anak-anak udah siap-siap mau rebutan telur. Panitia bisa itu, mohon maaf, mencegah. Tunggu selesai acara, tunggu. Selesai doa, baru bisa. Anak-anak bisa dihalau, anak-anak bisa dicegah. Tidak rebutan sebelum selesai acara. Anak-anak bisa dicegah, emak-emak di belakang rebutan dulu. Masya Allah. Emak-emak ternyata lebih susah. Lebih susah ngasih tahu emak-emak daripada anak-anak. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Padahal telur ada di rumah, Bu, punya telur? Punya telur di rumah? Berapa telurnya? Maksudnya 2 itu, Bu. Cuma 2 telur di rumah, Bu. Sedikit banget ini telurnya, cuma 2. Kalah sama orang Pindrang, Bu. Orang Pindrang ada yang punya 3 rak, ada yang punya 5 rak. Ibu cuma 2 punya. Orang Mambik nggak punya telur, cuma 2 telurnya. Telurnya apa? Jujur banget ibu ya. Telurnya bapak disebut-sebut gitu. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Bu, jadi jangan hanya harap telur saja ya Bu ya. Kita datang di peringatan maulid dimanapun saja, yang terpenting kita mendapat ridhonya Allah dan ridho Rasulullah. Dengan hadir di acara majelis maulid ini, mudah-mudahan Rasul nanti melihat, ini umatku yang setiap tahunnya memperingati hari lahirku. Ini umatku yang mencintai aku. Kenapa? Karena ketika kita mencintai Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, kata Rasulullah, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di surganya Allah. Tuh. Ibu cinta enggak sama Rasulullah? Berapa persen? 100%. Kalau sama suami berapa persen? 100%. Kalau bapak cinta sama istri berapa persen? Pak Camat berapa persen? Oh 100% juga. Karena ada istri di depannya. Oh iya. Orang diprototin sama istrinya. Karena biar bagaimanapun Pak Camat 01 di Kecamatan Mambit, tapi ketika di rumah tetap dia jadi 02. Betul tidak? Iya, kenapa? 01-nya siapa? Ya Ibu Camat. Masya Allah jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kenapa kita mesti cinta kepada Rasulullah? Karena Rasul pun cinta banget sama kita, Bu. Cinta banget. Apa bukti cintanya Rasul kepada kita? Ketika Rasul diperintahkan hijrah dari Mekah ke Madinah, Yastrib pada saat itu,
Rasul bilang, umatku silakan kalian pergi dulu ke Yastrib, pergi dulu ke negara, ke daerah yang lebih aman. Kamu tidak Rasul, saya belakangan. Kenapa? Karena yang dicari, yang diincar oleh Quraisy Mekah adalah saya. Silakan kalian dulu pergi ke sana, aman. Nanti saya belakangan. Kenapa? Saya jaga pos dulu di sini. Kenapa? Kalau saya duluan pergi ke sana, kalian di sini dalam keadaan tidak aman. Jadi kalian dulu cari aman dulu, baru saya belakangan. Kenapa? Karena Rasul rela berkorban untuk umatnya. Kalau pemimpin sekarang ada masalah, dia duluan kabur untuk sembunyi. Rasul tidak. Kalau pemimpin sekarang dapat kebagian sedikit, langsung joget-joget. Sehingga apa? Karena joget-joget itulah masyarakat marah, demonstrasi besar-besaran. Masya Allah, padahal nggak tahu joget-jogetnya karena apa itu DPR. Ada yang bilang karena tunjangan naik, ada yang karena mohon maaf dapat uang rumah dan sebagainya. Tapi itulah yang dilihat masyarakat, tidak lihat apa penyebabnya dan sebagainya. Yang kedua, apa bukti Rasulullah cinta kepada kita? Pak, saya tanya nih Pak, Bapak kalau disuruh pilih antara harta, wanita, tahta, Bapak pilih mana? Yang saya tanya Bapak, kenapa Ibu bilang jawab sih? Kira-kira Bapak pilih mana Pak? Harta, tahta, wanita? Pilih yang mana Pak? Oh, tiga-tiganya. Pilih semua. Pilih harta, pilih wanita, pilih juga tahta. Ini kita. Rasul pernah ditantang oleh Allah, ya Muhammad, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Muhammad, Tuhanmu akan memenuhi apa saja yang engkau minta, fatardha, yang membuat engkau ridho, membuat engkau senang, membuat engkau bahagia. Minta apa yang engkau mau. Kamu mau harta, aku jadikan gunung emas buat kamu semua. Kamu mau wanita, aku cari wanita tercantik di seluruh penjuru di dunia untuk mendampingi engkau. Mau menjadi pengusaha, mohon maaf penguasa, tahta, aku jadikan engkau pemimpin dari barat sampai timur, utara sampai selatan. Mau mana Muhammad? Yang penting engkau senang. Atau kamu milih dah, kamu mohon maaf minta apa yang tidak kamu senangi, minta kata Allah. Maka Tuhanmu akan mengabulkan apa yang diminta oleh Allah, apa yang diminta oleh Rasul. Kalau tadi saya tanya bapak-bapak di sini pilih tiga-tiganya, Rasul tidak pilih tiga-tiganya. Izan ya Rob, tidak. Apa yang diminta oleh Rasul? La arda wa wahidun min ummati finnar. Allah, Tuhan, saya tidak akan pernah bahagia, saya tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah senang ketika ada satu saja umatku yang menjadi penghuni neraka-Mu ya Allah. Jadi yang membuat aku senang ya Allah apa? Jangan engkau masukkan umatku satu saja menjadi penghuni neraka-Mu ya Allah. Itulah cintanya Rasul kepada kita. Bahkan nanti di yaumil akhir, ketika Rasul sudah masuk ke dalam surga Ibu, udah enak, fasilitas udah enak, ada kendaraan dinas, ada mobil dinas, pokoknya nikmat luar biasa. Tapi Rasul masih belum tenang. Kata Allah yang punya surga, Muhammad, engkau udah enak di surga, apa saja engkau inginkan aku akan kabulkan. Kenapa engkau masih belum tenang di surga wahai Muhammad? Apa jawaban Nabi kita ya wahai bapak-bapak, ibu-ibu? Ya Allah, saya belum tenang ini di surga walaupun begitu nikmat. Sebelum aku melihat umatku, mana umatku Allah? Tuh, pemimpin yang luar biasa. Di tengah kesenangan, dia tidak mau mikirin diri sendiri. Bukan hanya untuk diri sendiri, dia masih mikirin kita. Aina ummati ya Allah, mana umatku? Jadi izinkan saya keluar, saya mau melihat umatku. Akhirnya apa? Rasul keluar.
Kemana? Rasul berdiri di depan pintu neraka, bukan pintu surga. Rasul berdiri di pintu neraka. Apa? Rasul, kenapa engkau memilih, mohon maaf, mimbar di dekat pintu neraka? Apa jawaban Rasul? Aku ingin melihat, jangan-jangan ada umatku yang masuk ke dalam neraka. Aku gak mau. Masya Allah. Kenapa? Karena Rasul cinta kepada kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, ketika Rasul dicabut nyawanya, Rasul itu meninggal sama hari dan tanggalnya dengan hari lahirnya beliau. Beliau kan tadi lahir hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Wafatnya pun sama. Makanya ketika Rasul ditanya, mohon maaf Rasul, jadi peringatan Maulid ini sesungguhnya juga pernah selalu diperingati Rasul. Dengan apa? Rasul memperingati hari lahirnya dengan puasa. Rasul bertanya, Rasul, kenapa Anda puasa hari Senin? Yauma ulidtu wa yauma ub'asu. Di hari Senin aku dilahirkan, di hari Senin pula aku diutus menjadi Rasul. Dan ternyata di hari Senin pula lah Rasul diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasul ketika wafat, mohon maaf, tanggal 12 Rabiul Awal di hari Senin, cuman beda waktu. Beliau lahir di tengah malam, beliau wafat di waktu duha. Jadi sholat subuh selesai terakhir, beliau dalam keadaan sakit. Singkat cerita, beliau kembali ke kamar, baring-baring. Apa baring-baring bahasa sininya, Bu? Apa? Lele-lele. Hah? Bere-bere. Oh, bere-bere. Kalau bere-bere bahasa Bugis itu semut. Oh, di sini tidur, Bu. Oh, bere-bere. Kalau bahasa Bugis itu bere-bere, liu-liu. Liu-liu. Oh, di sini bere-bere. Hah? Bere-bere. Ya pokoknya begitulah, matindro. Tidur-tiduran, baring-baring. Tiba-tiba Rasul kamarnya ada yang mengetuk. Jadi kamarnya Rasul ini sekarang jadi makamnya Rasulullah. Mungkin yang sudah pernah ke Tanah Suci, ada yang sudah ke Tanah Suci? Ya, yang sudah ke Tanah Suci, kalau kita di Madinah ziarah ke Roboh, pasti kita ziarah ke makam Rasulullah. Kalau kita masuk ke Roboh, itu ada sebelah kiri makamnya Rasulullah dengan sahabat Abu Bakar, dengan sahabat Umar bin Khattab. Saya doakan mudah-mudahan yang hadir di sini bisa menjalankan ibadah umrah atau haji pergi ke Tanah Suci. Amin. Mau ke Tanah Suci? Mau sekali atau mau banget? Mau cepat atau lambat? Sudah mendaftar? Ya. Belum mendaftar, Masya Allah. Saya doakan mudah-mudahan pergi semua ke Tanah Suci, amin. Apalagi kalau perginya sama travel saya, promosi. Saya punya travel, Bu, travel haji dan umrah. Sudah ada izin umrahnya, sudah ada izin hajinya. Silakan kalau mau pergi sama saya bimbing langsung. Saya jadi pelayan ibu untuk melayani ibu dalam berangkat ke Tanah Suci. Mudah-mudahan dikasih rezeki semua, amin. Nah, Masya Allah. Ini Rasulullah wafatnya di situ, dikuburnya juga di situ. Jadi dulu kamarnya Rasulullah liuk-liuk, mohon maaf tadi bere-bere. Tiba-tiba pintunya ada yang mengetuk, tok tok tok. Assalamualaikum. Suaranya menggelegar. Fatimah putri beliau menjawab, waalaikumsalam. Karena ada yang ketuk pintu, yang ucap salam kan pasti ditanya, manil harij. Kalau bahasa Inggrisnya nigai saliwang. Bahasa apa itu, Bu? Bahasa Inggris. Kalau bahasa sininya apa tuh? Mekir yang salihah. Siapa yang di luar? Ini yang mengetuk, yang ucap salam, dia tidak jawab dirinya. Dia malah bilang, "Qul qad ji'tu balik salaman ila Muhammad." Katakan, saya telah datang dan sampaikan salam saya kepada Muhammad. Menggelegar suaranya. Fatimah tidak berani buka pintu, gemetar. Dia pergi ke ayahnya. Abu ya, di luar ada yang ketuk pintu, ada yang ucap salam. Ketika ditanya siapa dirinya, dia tidak menjawab, malah dia bilang, sampaikan salam kepada ayanda. Saya takut ayah, saya tidak berani buka pintu. Apa jawaban Rasulullah? Mahlan binti,
tenang, tamunya sudah ada di samping ayah. Loh, Fatimah tidak buka pintu, Fatimah tidak mempersilahkan masuk. Tapi kenapa ayahnya bilang tamunya sudah ada di sampingnya? Ternyata yang datang bukanlah manusia yang ada di pikiran Fatimah. Yang datang adalah hazamil lazati, pemutus kenikmatan dunia, alias yang datang adalah malaikat pencabut. Satu-satunya manusia ibu bapak yang mau dicabut nyawanya malaikat Israel ketuk pintu ucap salam, hanya manusia yang siang ini kita peringati hari lahirnya. Kalau kita kira-kira mau dicabut nyawanya ketuk pintu gak mereka? Ucap salam tidak. Dan hebatnya malaikat Israel pun bertanya, Muhammad, sudah siap saya cabut nyawamu? Masya Allah. Satu-satunya manusia mau dicabut nyawanya minta izin dulu tuh. Kira-kira Pak, kalau Bapak mau dicabut nyawanya, malaikat minta izin gak sama Bapak? Tidak. Kalau minta izin, kira-kira jawaban Bapak apa? Jangan dulu, belakangan nih, jangan saya dulu. Terus ditanya lagi, terus siapa wahai Pak? Istri itu saya dulu. Ya. Kenapa? Karena kebetulan dia punya beca. Apa beca? Bene cadangan. Ya Allah. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini Rasul jawabannya apa? Lisa. Belum. Sama dengan kita. Cuman apa? Limadha ya Muhammad? Karena engkau datang sendirian wahai Israel. Aina Jibril? Mana Jibril? Menyalahi aturan. Karena orang yang mau dicabut nyawanya wala mu'min wala kafir, pasti malaikat Israel ditemani malaikat Jibril. Mana Jibril? Ternyata Jibril nyangkut di langit dunia atau langit satu. Kenapa gak mau turun sama Israel? Karena Jibril gak tega melihat wajah Muhammad ketika dicabut nyawanya oleh Israel. Jibril gak mau lihat, makanya apa? Udah saya nunggu di sini aja katanya. Tapi atas permintaan Nabi Muhammad, Jibril pun turun. Jibril, ini sudah ada, mohon maaf Muhammad, sudah ada Jibril ini. Sudah siap? Belum. Kenapa? Sebelum engkau jawab pertanyaanku Jibril, apa? Hei Jibril, kira-kira kaifa ummati ba'da mauti? Coba, mau dicabut nyawanya, dia masih mikirin kita umatnya. Bagaimana umatku Jibril kalau saya mati? Bagaimana nasib mereka? Mereka tersesat tidak? Mereka bahagia tidak? Bagaimana Jibril? Jibril pun menjawab, wahai Rasulullah, umatmu tidak akan pernah celaka. Makanya ini ada hadis, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan dua perkara yang mana kalau dua perkara tersebut kita pegang, lan tadillu, kita tidak akan pernah tersesat. Apa dua perkara tersebut? Kitabullah wa sunnah Rasulullah, Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Maka hidup kita akan selamat, tidak akan pernah tersesat. Kenapa? Karena memang kita terkadang bujuk rayuan iblis syaitan, kita tersesat di dalam dunia ini. Makanya setiap sholat kan kita baca tuh, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Apa yang kita minta pertolongan kali? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang tidak tersesat. Ada ibu-ibu pergi ke tanah suci sendirian, nenek-nenek lagi. Sampai di tanah suci kesasar, tengok kanan kiri, ya Allah mana ini teman-temanku? Mau bertanya tidak cocok bahasanya. Di sana bahasa apa? Bahasa Arab lah dia, jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia aja nggak tahu. Taunya dia cuma bahasa daerah, bahasa Bugis lah yang saya tahu. Masya Allah. Sampai di sana bingung. Dia mau tanya sama polisi, tolong tunjukkan saya jalan yang lurus menuju hotel saya. Tapi nggak tahu dia bahasa Arabnya. Tapi ini pinter ibu-ibu majlis taklim. Ada bahasa Arab yang mirip begitu di dalam Al-Quran. Dia tanya polis, ihdinas siratal mustaqim. Kan artinya tolong tunjukkan jalan yang lurus toh. Polisinya jawab, siratal ladzina an'amta alaihim. Polis, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim.
3 kalinya sambil sudah putus asa. Polis, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Shadaqallahul azim. Selesai urusan. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini. Makanya apa? Ketika dapat jawaban itu, Rasulullah tenang. Bagaimana Muhammad? Saya sudah siap, saya cabut nyawanya. Siap, cabut nyawanya. Ini dari jempol kaki. Bahasa sininya jempol kaki apa? Indo, langa, laka, raka, Indo raka, Indo raka. Kalau bapak bahasa sini apa? Ambo. Oh iya ambo. Bapak ambo. Oh bapak. Oh bukan ambo. Jadi bapak raka. Bapaknya neraka. Bapak di neraka. Bapak raka begitu. Oh bapak raka. Indo raka. Masya Allah. Indo raka, bukan bapak raka. Masya Allah. Indomie bukan ambon, bukan bapak mie. Dari Indo raka sampai lutut, ditarik urat otot saraf Rasulullah, penuh dengan kelemah lembutan oleh malaikat Israel. Tapi walaupun sudah lembut, Rasulullah masih merasakan sakit. Ya Rafi, ya Rafi, ya Rafi. Lalu Rasulullah bertanya kepada Israel, Israel, beginikah sakitnya orang yang syakaratul maut? Beginikah sakitnya orang yang dicabut nyawanya? Apa jawaban malaikat Jibril? Ya Muhammad, ini yang paling lembut. Ini sudah paling lembut-lembutnya, wahai Muhammad. Ya Allah, ini lembutnya, saya masih merasakan sedikit sakit. Iya. Langsung dia apa bilang? Jibril, Israel, bagaimana umatku ketika engkau cabut nyawanya merasakan begini sakit? Apa jawaban Israel? Lebih sakit Muhammad, apalagi umatku yang tidak berbakti, yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan begitu sakit merasakan syakaratul maut. Jadi umatku merasakan sakit. Iya. Sakit sekali. Iya. Apa yang diminta oleh Rasulullah? Israel, kalau umatku merasakan sakit ketika syakaratul maut, bahkan melebihi sakitnya yang seperti aku rasakan, aku mohon Israel, limpahkan semua sakitnya umatku ketika syakaratul maut sekarang, limpahkan kepada aku, sehingga umatku tidak merasakan sakitnya syakaratul maut. Rasul berani merasakan sakitnya semua umatnya. Makanya ketika kita syakaratul maut tidak sakit, itu sudah diringankan. Kenapa? Karena sudah permintaan Rasulullah. Karena begitu cintanya Rasul kepada kita, ibu bapak. Masya Allah. Di tengah kesakitan pun Rasulullah tidak panggil istrinya Aisyah. Rasul tidak panggil anaknya Fatimah. Rasul tidak panggil sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang dia panggil siapa ibu bapak? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Kenapa Rasul panggil umatnya? Karena Rasul sayang banget sama kita. Kita yang ada di dalam hatinya selalu. Kita yang selalu berada di dalam pikirannya. Ummati, ummati, ummati. Dan saking sayangnya, Rasul meminta kita untuk menjaga apa? Ummati, as-sholah, as-sholah, as-sholah. Umatku, jaga sholatmu umatku. Jaga sembahyangmu umatku. Jangan kau tinggalkan umatku, biar engkau selamat dari siksa Allah umatku, biar engkau bahagia. Alaikum bisolah, wajib atasmu sholat umatku. Kalau tidak penting banget bu, Rasul gak mungkin mewasiatkan di detik-detik terakhir perkara itu. Maka kalau kita menjadi umatnya bu, yang ingin diakui, yang ingin selamat dunia akhirat, tunaikanlah wasiat Rasulullah. Jaga sholat kita. Sesibuk apapun, serepot apapun, jangan kita tinggalkan. Saya sakit ustazah, boleh sholat duduk. Saya sibuk bepergian, boleh sholatnya di jamak. Bahkan bukan hanya jamak, digabung zuhur dengan asar. Saya kalau begini nih bu, lebih banyak saya sholat jamaknya, karena saya sering bepergian.
Masya Allah. Dari sini saya nanti langsung ke bandara ke Makassar, karena besok jam 8 saya menuju ke Palu. Di Palu saya 2 minggu. Dari Palu pulang lagi baru Sidrap Bone, dari Bone ke Jakarta lagi. Di Jakarta kurang lebih 1 minggu lagi safari maulid. Masya Allah. Tapi sholat tidak ditinggalkan. Kenapa? Ada keringanan. Oh, di jamak. Bukan hanya di jamak, ada keringanan. Di kosor bisa diringkas 4 jadi 2. Tapi 3 gak bisa diringkas ya Bu ya. Jadi 1,5 gak ada. Masya Allah ya Rahman ya Rahim. Ini penting. Saya sibuk di jamak, saya sakit duduk. Karena itu kewajiban sampai apa? Sampai kita menutup mata. Apalagi kalau ibu-ibu sibuk ngurusin anak, dari bangun tidur sampai tidur lagi. 3 sumur, dapur, kasur. Kasur, dapur, kasur, dapur, sumur, dapur, kasur. Sibuk. Tapi apa? Jangan tinggalkan sholat. Bahkan Rasulullah mengatakan, Bu, surga untuk seorang istri itu gampang apa? Al-mar'atu idza sholat khamsaha. Seorang istri apabila menjaga sholat 5 waktunya. Tuh, Rasul tidak bilang sholat sunnahnya, sholat 5 waktunya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, jaga. Wa idza shamat syahraha, menjaga puasa Ramadannya. Rasul nggak bilang puasa sunnahmu, tidak, puasa wajibmu Ramadan kau jaga. Wa idza hafizat farjaha, engkau jaga kehormatanmu, kehormatan berpakaian, nutup aurat, Masya Allah, kehormatan jaga nama baik suami. Wa idza ata'at zaujaha, ketika seorang istri taat kepada suaminya. Bu, biasa melawan suami? Biasa melawan suami? Masya Allah. Biasa bikin marah suami? Biasa menolak ajakan suami? Ya Allah. Bu, ini ada satu kasus. Ada suami bilang, "Ma, sekarang zaman seluler mah." Iya. "Mama, kalau bapak minta dilayani pakai simbol isi pulsa." Oh begitu. Jadi kalau bapak bilang, "Ma, isi pulsa ma," berarti mama minta dilayani. Oh iya. Malamnya suaminya bilang, "Ma, isi pulsa yuk ma," berarti minta dilayani. Suami istrinya bilang, "Tidak ada jaringan Pak." Besok malamnya, malam kedua, "Pak, ma, isi pulsa yuk ma." Apa jawaban istrinya? "Sinyalnya lemah Pak." Malam ketiga, "Ma, isi pulsa yuk ma." Apa jawaban istrinya? "Maaf Pak, lagi lowbat." 3 malam berturut-turut minta pulsa nggak dikasih. Malam keempatnya Allah putar balikan keadaan. Istrinya yang minta pulsa. Biasa minta pulsa Bu? Biasa. Yang biasa minta pulsa, lanjutkan. Masya Allah. Karena saya pernah ingat pesan Ustadz saya di dalam kitab Fiqh Dilijen. Saya belajar kitab Fiqh Dilijen di pesantren. Saya pesantren itu 6 tahun di daerah Jawa Tengah. Belajar kitab Fiqh Dilijen, kitabnya tipis, karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Di situ ada penjelasan. Bu, dengar Bu. Bu, dengerin. Bu, dengerin. Barang siapa seorang istri yang meminta kepada suaminya, bahkan menawarkan diri kepada suaminya, "Pak, mau pulsa Pak," maka istri tersebut dapat pahala seperti pahala orang yang melakukan ibadah umroh. Kenapa Bu Haji? Kayaknya tadi suaranya keras banget. Apa itu tadi Bu Haji? Oh sudah semalam, Masya Allah. Nanti malam lagi selesai. Gampang tuh umroh. Jadi kita belum punya uang banyak untuk bisa pergi umroh duluan. Kita bisa dapat amalan umroh dengan apa? Tawarkan diri sama suami. Pulang dari sini minta sama suami, "Pak, Masya Allah ya Rahman ya Karim." Kembali ke cerita. Malam keempatnya tadi, istrinya bilang, "Pak, isi pulsa yuk Pak." Suaminya kaget, tumben-tumben ini istri. "Pak, isi pulsa yuk Pak." "Kenapa Bu?" "Isi pulsa yuk Pak." Apa jawaban suaminya? "Maaf Bu, sudah ganti kartu." Ya. Mau ganti kartu suaminya Bu? Makanya kalau suami minta pulsa, kasih.
Bila perlu kalau kasih, mohon maaf, suami minta 100, kasih 500. Oke Bu Haji, nanti malam lagi Bu Haji ya. Mumpung masih kuat, kalau sudah tidak kuat, oh Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini kembali mohon maaf. Nah, seorang istri apabila jaga sholat lima waktunya, jaga puasa Ramadannya, jaga kehormatannya, taat kepada suami, apa kata Rasulullah? Faqila, katakan kepada istri tersebut, udkhulil jannah, silakan dia masuk surga, min abwabil jannah masyikti, dari pintu surga yang mana yang dia kehendaki. Bukan hanya masuk surga, kita disuruh pilih lewat mana. Pintu surga itu ada 8 pintu surga, lewat mana silahkan kita pilih. Kenapa? Karena saking terbuka lebar kita yang tadi jaga 4 perkara untuk masuk surga. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini kembali lagi mohon maaf, jaga sholat kita. Ajalah, jangan sampai subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya pengalamannya. Ya Allah, sholat aja belum tentu masuk surga, apalagi yang tidak sholat, betul tidak? Yang sholat aja belum tentu diterima, apalagi yang tidak sholat. Kenapa tidak diterima? Karena kebanyakan sholat kita hanya menggugurkan kewajiban. Dan penting sholat, gitu kan kata-kata kita. Yang penting sholat, tidak memperhatikan syarat rukunnya sholat. Sholatnya 2 menit, 3 menit selesai. Wes, bablas angin. Allahu Akbar. Yang ketawanya kenceng ini pengalaman ya. Mau kemana sih buru-buru? Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ada ibu-ibu sholat, sementara sholat dia masak. Jadi dia masak, dia sholat juga. Tunggu sayurnya masak, sholatlah. Sholat Allahu Akbar. Udah gak khusyuk tuh. Kira-kira udah matang belum misalnya? Pertama alhamdulillahirabbil alamin. Lalu baca surat, kebetulan suratnya mohon maaf Al-Kafirun yang dibaca. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Pikirannya udah terbagi, saya itu bagaimana ya? Ayyuhal kafirun a'budu ta'budun wala antum a'bidun ma'abudu wala na'budu ma'abadtum wala antum a'bidun ma'abudu wala na'budu ma'abadtum wala antum a'bidun ma'abudu wala na'budu ma'abadtum wala antum a'bidun ma'abudu wala na'budu ma'abadtum. Tuh tidak konsentrasi, muter di situ. Sekali dapat wala antum a'bidun ma'abudu lakum dinukum wala dhalin. Penyakitnya di situ. Kenapa? Karena sudah berfokusnya, sudah bercabang. Masya Allah. Selesaikan dulu. Kalau sementara masak selesaikan, baru sholat. Atau sholat dulu baru masak. Jangan sampai pikiran kita bercabang. Bahkan Rasulullah mengajarkan, ketika engkau sudah di atas, mohon maaf, ada di meja makan, makanan sudah siap, kamu mau makan, azan, mohon maaf, makan dulu baru sholat. Selesaikan makan dulu, tanggung. Daripada apa? Nanti kamu sholat dulu, ingat makanan. Angka mau apakah? Kira-kira masih ada kah ikanku? Sudah habis atau belum? Masya Allah, kalau sudah sholat, lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Masya Allah. Ini as-salah, as-salah, as-salah. Selain as-salah, Rasul pun saking perhatiannya sama kita, khususnya ibu, ummati, 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 as-salah, as-salah, as-salah. Lalu Rasul, ummati, an-nisa, an-nisa, an-nisa. Lindungi kaum wanita, bahagiakan kaum wanita, selamatkan dia. Karena apa? Rasul tahu sebelum Islam datang wanita ditindas, perempuan tidak ada artinya. Dia dijadikan barang warisan. Itu perempuan bu sebelum Islam. Jadi kalau ada suaminya meninggal, ini kita sebagai istrinya, itu haknya keluarga suami. Jadi kita bagaikan barang warisan. Kita mau disiksa, kita mau ditindas, kita mau dijual, kita mau bahkan mau dibunuh, itu haknya keluarga suami yang meninggalkan. Datang Islam, diangkat derajatnya wanita. Bahkan tidak sedikit hadis yang mengatakan al-jannatu tahta aqdami ummahat, surga berada di telapak kaki ibu. Betul? Bukan berada di telapak kaki bapak.